Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 10 saham sektor komoditas. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, ke-9 Akra, dan terakhir AGII. Langsung saja ke indeks, hari ini cukup bagus, menguat 0,89% ke harga 6.935 dan transaksi sampai saat ini ada di 10,4 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Dari teknikal ISG akhirnya rebound ya. Yang perkiraan saya hari ini ada koreksi dulu atau tarikan dan besok baru hijau. Ternyata hari ini dia langsung hijau. Opennya juga gap up. Dengan kondisi seperti ini valid. Peluang besar besok tuh tembus 6.950-nya. Hari ini high-nya ada di 6.946 ya. Besok tembus tuh high-nya semenjak 28 Desember itu di 6.953. Besok ada peluang digas ya untuk IHSG. Jadi oke nggak? Ya harusnya oke. IHSG kecil lah kemungkinan kalau dia turun ya, tapi apapun bisa terjadi di market, kita harus punya plan dan bereaksi dengan apa yang terjadi di market. Seperti itu aja kalau niatnya trading. Seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup di harga 1.275 menguat 4,5%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Medco mantul dari 1.200 ya, doji kemarin dan ya sesuai perkiraan kemungkinan besar ada pantulan di 1.200 dan benar mantul. Jadi kondisi seperti ini ada peluang dia ke atas lagi uji 1.300 sampai 1.320 untuk Medco. Jadi mungkin gak ini swing low-nya untuk naik lebih tinggi ya bisa terjadi. Cuman kalau baru beli di harga tanggung seperti ini ya kurang ideal. Mending nunggu konfirmasi tembus 1.300 baru break beli atas atau ya tadi beli buy on support di ya bisa kelihatan dari chart ya. Ini kan dulu resisten. Sebelum dia naik tinggi ke 1425 dia kan gagal terus menembus 1200 turun uji gagal dan akhirnya tembus baru lari. Ya biasanya itu ada pantulan seperti itu. Nah jadi kalau nggak melihat chart gimana tahu di 1200 ada pantulan, dan chart inilah yang akan membantu para trader melihat di mana titik-titik harga yang sering disentuh gagal tembus atau yang dicoba jebol harga terendahnya tapi mantul. Seperti ini kan mantul dia dari 1000 tapi gagal menembus 1200. Akhirnya di rebound ya pasti peluang besar tetap mantul. Mantul dulu bisa jadi ada pola dead cat bond. Nah, tapi kan bisa dimanfaatin. Misalnya seperti itu. Jadi seperti itu. Untuk Medco langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang ditutup di harga 310. Terkoreksi 1,27%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Elsa ini cukup bagus, konsolidasinya juga bagus. Menurut saya ya ada peluang, semoga ya besok atau lusa tembus. Semoga minggu ini bisa tutup di atas 320. Kalau minggu ini tutup di atas 320, siap-siap gas untuk Elsa. Targetnya 340, 350 itu peluang besar. Potensi upside masih bisa 10 sampai 15%. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Ya, kalau mau cut loss di bawah 300 juga bisa. Sekitar 5% ya cut aja 4%. Target profit minimal 330 tuh 6%. Lebih besar 1%. Lumayan. Apalagi ke 340, 350. Risk reward 1:2. Menarik. Ada peluang nggak Elsa? Seharusnya ada peluang untuk Elsa. Saya juga punya Elsa, cuman belum saya apa-apain ya. Karena ya masih di area saya beli. Belum kemana-mana dia ya. Tadi trading plan saya ya seperti ini. Ya target saya 340, 350 itu untuk Elsa. Ya tinggal nunggu momentum lah. Medco udah naik tinggi nih, Elsa belum kemana-mana nih dari bawah kan. Tunggu momentum aja nih Elsa. Jadi seperti itu. Untuk Elsa langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1.605 menguat 1,58%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Pegas open gap up. Apakah ketutup? Enggak. Ya gapnya masih ada sedikit. 5 poin ya. Low-nya di 1580 dan tutupan hari kemarin 1580. Oh, ketutup ya, ketutup. Ketutup untuk gap dan ya pelan-pelan ke atas karena volume juga meningkat cukup signifikan untuk Pegas. Jadi oke nih, Pegas siap-siap ke atas. Tinggal nunggu tembus 1650-nya. Kalau tembus gas nih Pegas ke atas. Seperti itu untuk Pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga
Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MDKA yang ditutup di harga 4.570, terkoreksi 0,86%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk MDKA dia mantul juga dari 4.500-nya dan ya mantul tipis ya. Ya semestinya memang ada pantulan dan paling ya kalaupun offset sedikit di 4.400. Apakah bisa beli harga sekarang? Harga tanggung ya. Ya, tapi masih bisa lah kalau berminat ya. Untuk MDK ini kan dia lagi mungkin pembentukan koreksi ABC. Ya ini C-nya semestinya bertahan di atas EMA 60-nya garis hitam ini dan siap-siap trend risk-nya kecil aja nih. Jangan terlalu banyak berharap kalau niatnya trading itu cut aja kalau dia jebol 4.400. Tapi ini nggak harus ya, tergantung masing-masing. Kalau nggak mau rugi waktu ya itu. Tapi kalau masih bingung cut loss mencari saham pengganti untuk bisa naik kan kadang itu yang jadi masalah. Saham apa yang bisa naik yang untuk mengganti kerugiannya? Nah itu masih bingung ya, nggak ada cara lain, terus saja belajar Bapak Ibu, tiap hari lihat aja chartnya, pasti bisa ya. Cuman memang kalau belajar otodidak, melihat pengalaman atau melihat cuman YouTube yang tidak belajar dari kelas yang lebih spesifik ya lebih lama untuk mencoba menelaah ataupun menganalisa chartnya ya, karena chart itu kan ada karakternya, ada ciri-cirinya juga walaupun memang nggak 100% benar. Jadi seperti itu untuk MDKA. Ya kalau bertahan di atas 4.400, 4.500 masih bagus, tapi konfirmasinya balik dulu ke atas 4.750-nya. Kalau dia tutup di atas itu dan bertahan, nah itu sinyal bagus. Koreksi ABC-nya bisa selesai dan siap-siap mencoba uptrend. Dan apakah ini pola pattern flag juga bisa terjadi? Ini tiangnya juga bisa ya. Banyaklah kelihatan apa yang pola terjadi. Itu baru indikasi, belum pasti, tapi ya itu yang penting Bapak Ibu lihat tahu di mana support resistennya untuk membuat trading plan ya. Kalau bisa itu terjadi pattern flag ya sampai 5.200 5.300 untuk MDKA. Seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 850 menguat 3,03%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BRPT konsolidasinya juga bagus 820 850 dan ya siap-siap uptrend. Ini sinyal bagus. Tapi kembali lagi ini disclaimer on uptrend nih untuk BRPT. Minimal 880 disentuh lah. Gak usah jauh-jauh dulu. 880 peluang disentuh minggu ini. Kalau nggak ada halangan rintangan ya. Kalau ISG aman-aman aja. ISG siap-siap ke atas. Nembus 6.950 sampai 7.000. Peluang besar BRPT 3 hari ke depan 880. Tapi kembali lagi ini disclaimer on ya. Ini sinyal bagus untuk BRPT. Bagi yang punya dari bawah atau baru beli di harga penutupan hari ini, hold aja selama di atas 800. Tapi kalau punya dari bawah 800, 820 ya pasang trailing stop aja atau ya buruk-buruknya 1% 2% TP aja ya. Kalau sisa profitnya segitu nanti beli lagi di bawah. Jangan terlalu berharap kalau sudah Bapak Ibu profitnya di atas 5% itu sisakan 2%, buruk-buruknya TP ya. Jangan sampai balik BP. Kenapa? Sudah rugi waktu nunggu berharap malah balik BP. Anggap aja 2% itu Bapak Ibu nabung. Kalau di bank nunggunya setahun lebih kan 2% tuh lebih setahun. Kalau di reksadana mungkin 7 bulan sampai 10 bulan nunggunya. Ini mungkin Bapak Ibu nunggunya cuma seminggu 2 minggu ya TP aja ya. Pokoknya ya seperti itu. Kalau misalnya 6% sudah profit atau lebih, kalau 10% ya 2 kali lipatnya lah atau setengahnya lah. Sisa 5% Bapak Ibu profitnya TP aja. Jangan berharap setelah TP mantul biarin. Karena nggak mungkin Bapak Ibu bisa sesuai dengan apa maunya market kita ikutin. Ya pasti ada salahnya, ada kelirunya. Jadi itu yang harus di manajemen atau diminimalisir Bapak Ibu ya. Jangan terlalu banyak berharap di market. Jadi seperti itu. Untuk BRPT menurut saya ada peluang lanjut up trend ya. Ini sinyal bagus setelah dia konsol di bawah yang tiba-tiba takut saya waktu itu buangan, ditarik ya udah bagus nih, volume juga meningkat.
sinyal bagus. Seperti itu. Untuk BRPT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 2250 terkoreksi 0,8%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam doji dan dia membentuk gap hari ini, gapnya 2 dan swing low. Gas nih kayaknya sih di potensi ke atas juga, minimal ke 2350 2400. Ini kelihatan dia konsolidasi, udah siap-siap. Jadi kalaupun ada yang beli di 2190 2200 ya itu sudah pas tuh areanya. Neckline-nya dulu resisten juga kuat. Ya ada peluang digas, besok ada peluang ya ISG digas lagi. Ya semoga aja bagus sentimennya nanti malam, kalau nggak salah apa besok malam ya The Fed ada umumkan, lupa saya apa itu ya. Jadi tapi kalau dilihat secara teknikal harusnya masih bagus ya untuk IHSG, untuk saham-saham yang kelihatan ini yang saya baru analisa nih sinyalnya bagus semua. Jadi menurut saya juga Antam akan ke atas. Minimal 2350 ditutupnya gapnya inilah 2330 itu. Seperti itu. Tapi kembali lagi ini semuanya disclaimer on. Seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 7325 menguat 1,03%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Inco juga mantul dari supportnya 7200. Dan bahkan dia tadi hari ini 7150, lumayan tuh kalau dapat ya sekitar 1,5% dengan kondisi seperti ini. Double topnya sepertinya rejection ya. Yang penting kuncinya kalau sudah ada candle merah ini, kalau sampai candle hijau, yang kalau sudah ada candle merah ini yang penting jangan turun lagi. Kalau dia sampai turun dari 7000 3 hari ke depan jelek, bahkan seminggu ke depan ya. Jadi sinyal seperti ini harusnya ditarik naik lagi untuk Inco. Minimal 7500 diujinya karena dia lagi konsolidasi. Seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 1225 menguat 0,4%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TINS membentuk swing low-nya aja. Menurut saya 1200 tuh sepertinya akan tetap dipertahankan. Kalau yang belum punya risknya juga kecil, paling mentok 4-5%. Stop loss target profit 1300. Risk reward masih oke. Kalau baru minat beli TINS ya 3,68 sampai 4%. Target profit 1300, 6%. Risk reward 1,5 kali risk ya rewardnya. Dan kalau nanti break 1300 pola cup and handle dan siap-siap uptrend. Baru tarikan pertama nih. Kalau dia baru ditarik 1300 tembus itu baru tarikan pertama. Tarikannya itu bisa sampai 1500 itu ya untuk TINS. Jadi masih oke nggak TINS? Masih oke untuk TINS. Seperti itu untuk TINS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1325 menguat 0,76%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Akra masih sama gambarannya, dia lagi konsolidasi dan ini sekarang disupport, ada peluang untuk mantul ke atas lagi ya. Risknya juga kecil kalau berminat beli dari sekarang. Stop loss saja kalau dia tutup di bawah 1290 untuk Akra. Ada peluang rebound besok atau lusa. Jadi seperti itu untuk Akra. Langsung saja ke saham terakhir. Ada EGI yang ditutup di harga 1905 menguat 2,69%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk AGI sudah kembali ke atas 1900 ya, semoga aja ini bertahan dan ada candle pembalikan arah walaupun belum konfirmasi. Dengan candle seperti ini kalau Bapak Ibu nekat ya, kalau dia balik lagi turun 4% out aja. Targetnya kemana? Level psikologisnya 2000. Kalau jalan ya AGI 3 hari ke depan ya, risknya kecil nih kalau berminat. Tapi ini kembali lagi disclaimer on, 5% lumayan ya, nggak usah jauh-jauh deh. Di bawah 1900 saja 1840 out aja. Pokoknya candle merah jual aja, 3%, 4% jual. Target profit 6% 2030. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.